aliran-aliran baru dalam dunia pendidikan. Aliran baru dalam pendidikan tidak lagi mempersoalkan perlu atau tidak perlunya pendidikan bagi individu. Yang perlu dikembangkan adalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar bermanfaat bagi individu yang sedang berkembang dan bagi lingkungan dan masyarakatnya. Nah, yang pertama itu aliran baru itu membahas tentang pengajaran alam sekitar. Konsep pengajaran alam sekitar dipahami oleh kata-kata yang dipetik dari Emma Lukan. Pengertian tanpa pengamatan adalah kosong, dan pengamatan tanpa pengertian adalah buta. Hal ini berarti bahwa antara pengamatan dan pengertian harus terjalin hubungan yang saling menjunjung dan saling memperkuat. Artinya manusia hendaklah mampu memanfaatkan lingkungannya. Langkah-langkah pokok pengajaran ini ialah menetapkan tujuan, mengadakan persiapan, melakukan pengamatan, dan mengolah apa yang diamati. Keuntungan pengajaran alam sekitar adalah menentang verbalisme dan intelektualisme. Dapat membangkitkan perhatian dari anak-anak untuk melakukan kegiatan dengan sepenuh hati. Anak-anak selalu didorong untuk aktif dan kreatif. Bahan-bahan yang diajarkan dapat mempunyai nilai praktik bagi anak-anak. Yang kedua itu membahas tentang pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian didasarkan alam sekitar yang objek-objek pengamatannya dititik beratkan pada suatu pusat tertentu, yaitu hal-hal yang menarik perhatian manusia dan menjalani perkembangan hidupnya. Seorang ahli pendidikan bangsa Belgia menjadi tokoh pengajaran pusat perhatian, mengaitkan kebutuhan anak dengan empastistik pokok yang ada pada diri anak, yaitu insting untuk makan, untuk memiliki dan mempertahankan, untuk melindungi diri dari bahaya, dan untuk aktif. C. Sekolah kerja pendidikan individu dan sosial. Aliran ini memandang penting antara seseorang individu dengan masyarakat dalam menjunjung proses pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan harus seimbang, yaitu untuk kepentingan individu dan untuk kepentingan masyarakat. Bagi seorang individu harus dibina agar dirinya dapat berkembang secara penuh, menyumbangkan kepandaian, kecakapan, dan kemampuannya untuk kepentingan masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat harus rela menyediakan sesuatu agar setiap warganya mencapai tingkat kemampuan. D. Pengajaran proyek. W. H. Kilpatrick 1871 yang menyelenggarakan sesuatu sistem pengajaran proyek. Prinsip dasarnya bahwa pengajaran itu harus aktif, ilmiah, dan masyarakat. Proyek dan dasarnya adalah tugas yang harus dipecahkan melalui suatu rencana dan menyelenggarakannya kegiatan secara baik. Langkah-langkah pokok pengajaran proyek yaitu 1. Persiapan 2. Kegiatan belajar 3. Penilaian. E. Taman Siswa Ki Hajar Dewantara dan INS Kayu Taman Muhammad Syafi'i. 1. Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tokoh pendiri Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan putra dari KPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Nama kecilnya adalah RM Suwardi Suryaningrat. Pada usia 39 tahun, ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, latar belakang lahirnya Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa untuk pertama kali berdiri pada tanggal 1922 dengan pemimpinannya Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa merupakan organisasi yang bertujuan mengembangkan edukasi dan kultural yang direalisasikan dengan baik. Berdirinya sekolah-sekolah di lingkungan Taman Siswa adalah bukti dari edukasi nasional dan pengembangan kebudayaan. Kebudayaan nasional adalah kreasi Taman Siswa, merupakan salah satu senjata yang digunakan untuk menghadapi dominasi kolonial. Taman Siswa berpendapat bahwa pendidikan nasional merupakan sarana untuk menumbuhkan nasionalisme melalui pendidikan yang berjenjang di lingkungan taman. Siswa itu akan menghasilkan elit kultural yang akan berperan besar dalam pergerakan nasional.
INS, Indonesian National School Kayu Tanam. Tokoh pendiri Kayu Tanam yaitu Muhammad Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Natan pada tahun 1895. Beliau anak dari Mara Sultan dan Indung Khotijah. Beliau lulus dari sekolah raja pada tahun 1914 dan menjadi guru di sekolah Kartini selama 6 tahun serta aktif dalam Budi Utomo dan membantu wanita putri merdeka. Pada tanggal 31 Mei 1922, beliau pergi ke negeri Belanda untuk menempuh pendidikan musik, menggambar, sandiwara, dan keguruan. Lalu pada tahun 1925, beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya. Perkembangan pendidikan INS Kayu Tanam pada masa awal. Kayu Tanam merupakan berasal dari nama sebuah desa kecil di Sumatera Barat, sedangkan INS sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari Indonesian National School. Pada awal didirikannya, ruang pendidikan INS mempunyai asas-asas. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme. Selanjutnya, pada zaman penjajahan Belanda, ruang pendidikan Kayu Tanam memiliki 75 siswa, terdiri dari 2 kelas, 1A dan 1B, dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Setelah itu, zaman penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, setelah ia menang 1942, ruang pendidikan INS berubah menjadi Indonesian Nippon School. Dan pada masa zaman kemerdekaan, nama INS tetap dipakai, tetapi berubah menjadi Indonesia National School. Pada masa kemerdekaan, pendidikan mengalami beberapa perkembangan. Salah satunya, atas izin pemerintah, Kayu Tanam mendirikan ruang pendidikan di perpustakaan yang berisi 23.000 buku. Dan pada tahun 1952 mendirikan percetakan dan penerbitan sendiri bernama Shi Dharma, serta mengarang buku kunci 18 untuk buta huruf. Materi selanjutnya adalah F. Neuroeducation or Neuroscience dalam pendidikan. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Jali mengadakan keputusan yang progresif dan radikal, yaitu semua guru besar pendidikan program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta harus terlibat langsung mengajar mata kuliah orientasi baru dalam ilmu pendidikan pada semester pendek 17 Januari sampai dengan 19 Februari 2011. Kendati keputusan yang sangat progresif, sayang ternyata tidak semua guru besar lembaga itu siap memikul tugas tersebut sebagaimana mestinya. Bahkan dalam perkuliahan, beberapa guru besar tersebut berbicara tentang berpendidikan, bukan ilmu pendidikan, dan mengacu pada tokoh seperti Socrates, Rousseau, dan tokoh-tokoh lain. Masih ada juga yang berbicara tentang Langeveld yang teori dalam ilmu pendidikannya sudah kadaluarsa. Di kuliah-kuliah tersebut, jarang ada pembicaraan tentang ilmu pendidikan, yaitu pendidikan dalam perspektif saintifik yang mengedepankan pohon ilmu. Ilmu pendidikan berakar dari filsafat, antropologi, psikologi, dan sosiologi yang sedikitnya seharus menjadi landasan dalam diskusi tentang ilmu pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.